dia online di minggu ini. Nah, sekarang bangkit berdiri yuk, kita bernyanyi dan bersukacita bersama. Yuk kita berdiri. Mana wajahnya yang bersukacita yang Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita. sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sebelum kita memulai dia online pada hari ini, kita berdoa dulu. Kita siapkan hati, pikiran kita hening sejenak. Kita rasakan kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kita hingga hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, sehingga Engkau berikan rahmat kesehatan dan kehidupan pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti via online bersama kakak pendamping dan teman-teman kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami dalam proses via online hari ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga apa yang boleh kami dengar dan kami lakukan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa dan harapan kami sampaikan ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Santo Yohanes Pemandi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan ya. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita siapkan kitab suci kita. Alkitabnya diambil. Adik-adik buka dari Injil Markus. Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Kali ini ulangi ya. Dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Pada waktu itu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan Injil Tuhan ya, sudah mendengarkan sabda Tuhan tentang berjaga-jagalah. Apa ya yang dimaksud dengan Injil Tuhan pada hari ini? Pada minggu ini? Oh ya, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama, temanya berjaga-jagalah dalam ketaatan. Temanya itu adik-adik. Sebelum menginjak ke sabda Tuhan, di sini ada cerita. Cerita di sini ada anak namanya Gita. Gita itu adalah anak yang baik, dia 2 bersaudara. Gita mempunyai seorang ayah yang profesinya adalah seorang dokter. Pada suatu hari Gita dipanggil ayahnya. Pada waktu itu ayah bilang, Gita, ayah mendapat tugas dari pemerintah. Ayah harus ditugaskan ke kota lain untuk menangani masyarakat yang terkena COVID. Kita sedih, aduh sampai kapan ayah? Ayah bilang, ayah tidak tahu sampai kapan ayah ditugaskan. Nah, pesan ayah, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara jaga kebersihan, selalu cuci tangan, membantu ibu, dan yang utama kita harus tetap berdoa. Kita harus selalu menolong orang-orang yang ada di sekitar rumah kita dengan cara kita harus selalu memakai masker kemanapun kita pergi. Kita berdoa dan belajar di rumah, belajarnya dengan daring kan? Begitu ayahnya bilang. Jadi kita, iya ayah, semoga ayah baik-baik, hati-hati di sana ya ayah, gitu. Sampai ayahnya berangkat, sampai 1 bulan, 2 bulan, ayahnya juga belum pulang. Tetapi kita, ibunya dan kakaknya tetap taat dalam pesannya ayahnya tadi. Tetap berdoa, tetap menjaga kebersihan, dengan cara mencuci tangan, dengan cara memakai hand sanitizer, memakai masker kemana-mana, begitu. Itu pesannya ayahnya. Jadi kita tidak akan melupakan pesan ayah. Nah, kaitannya apa Kak Eni dengan Minggu Advent yang pertama ini? Ya, di depan Kak Eni ini ada lingkaran Advent. Ini saya tunjukkan ya. Seperti ini. Lingkaran Advent ini berwarna hijau. Ada lilin 4. Ada pita-pitanya. Di sini ini ada artinya loh adik-adik. Lingkaran Advent ini adalah artinya yang tiada awal dan tiada akhir. Atau disebut kasih Tuhan itu abadi. Terus lilinnya ada 4. Lilin ada 4 artinya 4 minggu. 4 minggu berjaga-jaga. 4 minggu ya, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Adventnya kan ada 4. Terus ada pita. Nanti kalau yang di rumah punya lingkaran, coba dilihat, ada pita-pita. Kadang pitanya ini ada warna ungu. Warna ungu ini adalah artinya pertobatan. Ya, lilinnya 3 ungu, 3 pink. Kok ada 3 ungu, 3 pink, 1 pink? Kok bukan semua ungu kayak ini? Kenapa?
Yang ungu ini artinya pertobatan. Dan yang pink ini artinya bersukacita, sukacita. Jadi adik-adik, minggu ketiga kita bersukacita karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Dengan apa? Datangnya itu pada hari apa? Pada hari Natal. Jadi Advent ini adalah penantian Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau lahir. Ya, begitu ya. Itu terus apinya dinyalakan satu karena sekarang Advent yang pertama. Nanti kalau Advent yang kedua lilinnya dinyalakan 2. Begitu seterusnya sampai minggu keempat dinyalakan semua. Kalau pada waktu misa di gereja itu juga ada ya, ada lingkaran Advent. Jadi adik-adik bisa perhatikan nanti kalau ikut live streaming di gereja itu kelihatan nanti ada lingkaran Advent. Oh, sekarang masih 1 yang dinyalakan. Begitu berarti Advent yang pertama. Nah, sekarang hubungannya dengan berjaga-jaga tadi apa ini? Advent itu bacaan pada hari ini adalah berjaga-jaga. Jadi Tuhan Yesus meminta kita sebelum Yesus datang, sebelum Tuhan datang, kita harus berjaga-jaga dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa, dengan cara rajin membaca kitab suci. Itu berjaga-jaga. Terus ada juga kalau yang sudah komuni pertama bisa pengakuan dosa. Nanti kalau gerejanya sudah normal, sudah buka secara normal, ada jadwal pengakuan dosa, mungkin adik-adik bisa ya mengaku dosa. Untuk saat ini adik-adik bisa pengakuan dosanya bisa dengan cara batin, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya dosa-dosa kita diampuni semua. Dan kita layak untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada waktu Natal nanti. Ya, caranya begitu adik-adik. Jadi berjaga-jaga dalam ketaatan. Taat apa ini maksudnya dalam ketaatan di sini? Ketaatan apa tadi? Berdoa, taat memuji Tuhan, taat membaca kitab suci. Yang paling konkret adik-adik harus, karena ini pandemi corona ini belum juga selesai, adik-adik harus taat menjaga protokol kesehatan. Itu ya, itu yang paling utama. Dengan cara bagaimana? Menjaga kebersihan diri sendiri, memakai masker selalu. Jadi adik-adik tidak Kak Eni bilang adik-adik jangan lengah, jangan itu enggak pakai masker. Kak Eni aku juga enggak pakai, jangan gitu ya. Jadi kita enggak usah lihat teman yang tidak pakai masker, yang penting kita melindungi diri kita, itu untuk membantu teman kita yang lain juga. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam ketaatan seperti bacaan Injil pada minggu Advent yang pertama ini ya. Demikian sabda Tuhan pada minggu ini. Kita akan lanjutkan dengan kreativitas yang akan disampaikan oleh Kak Angela. Terima adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan kitab suci dan firman dari Kak Heni. Sekarang Kak Angela akan mengajak adik-adik beraktivitas membuat lingkaran Advent. Bahan yang perlu disiapkan: selembar kertas karton, boleh kertas bekas ya seperti Kak Angela pakai ini. Nanti dibuat gambar lingkaran. Setelah itu gambar lingkarannya nanti bisa kalian potong. Ukurannya bebas, kalau adik-adik punya karton yang lebar bisa pakai yang lebar, kalau yang kartonnya kecil menyesuaikan saja. Kemudian karton yang lebih kecil untuk nanti kita menggambar lilin. Lalu siapkan kertas berwarna, kalau bisa warna hijau ya, atau bisa juga berupa kertas bekas bungkus kado. Siapkan gunting, penggaris, lalu alat mewarnai, lem atau double tape,
pensil untuk menggambar, pita atau benang, kemudian perforator untuk melubangi kertas. Nah, sekarang adik-adik siapkan dulu ya bahannya. Kakak tunggu. Nah, adik-adik, tadi sudah disiapkan semua ya bahan-bahannya. Karton yang tadi berbentuk lingkaran, ini kakak buatnya diameternya 20 cm kurang lebih, karena tadi menggambarnya dibantu dengan pakai piring, gambar lingkarannya. Nah, kemudian setelah kita gambar, lalu dipotong dan diberi lubang. Setelah itu, kalian tadi siapkan kertas. Ini yang kakak pakai ukuran 16 x 16. Kertas ini kita lipat seperti ini. Dilipat lagi, kemudian kita lipat lagi ya. Kalian juga bisa pakai kertas bekas bungkus kado atau kertas berwarna lainnya. Nah, sekarang kertas ini sudah terbagi menjadi 8 bagian, lalu kita potong satu-satu ya adik-adik. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, lalu kertasnya kita lipat. Nah, bagian yang di tengah ini, bagian lipatan, itu kita gambar. Jadi kira-kira kita ambil setengahnya, lalu dibuat garis melengkung ke ujung ya. Nah, seperti ini ya. Ini di bagian yang dilipat ya adik-adik, di bagian tengahnya. Kemudian di bagian bawahnya kita buat melengkung dari ujung ke ujung. Nah, jadi bentuknya seperti daun. Kemudian nanti adik-adik potong. Bagian yang dilipat ini jangan dipotong ya. Nanti memotongnya seperti ini. Nah, kalau sudah dipotong, kita buka. Nah, daunnya jadi seperti ini ya adik-adik. Daun ini kemudian kita lipat di bagian ujung sampai ujung ke sini ya. Nah, supaya apa? Supaya kelihatan seperti ada tulang daunnya nanti kalau dibuka. Nah, seperti itu. Sekarang adik-adik buat daun ini. Kalau kakak buatnya berapa ya? Sekitar 30 lembar. 30 buah daun. Ini kemudian kita lem. Jadi kita lem di bagian tengahnya saja ya. Bagian tengahnya saja kita lem. Terus bagian yang sudah kita lem itu nanti kita tempelkan di karton yang kita sudah sediakan. Nah, seperti ini. Nah, tempel seperti ini ya adik-adik. Jadi bagian tengahnya aja yang ditempel. Kalian boleh pakai lem, bisa juga pakai double tape. Nah, karena kakak buatnya dari beberapa kertas warna dan kertas kado, jadi daunnya warnanya berbeda-beda. Nah, ini kita tempelkan semua satu persatu ya. Daun yang sudah kita potong tadi kita tempelkan satu persatu seperti ini.
Kalau warnanya beda-beda boleh diselang-seling supaya cantik. Nah, sekarang sudah selesai klik seluruh lingkarannya. Ini kita tepikan dulu. Sekarang kita membuat gambar lilin. Kita ukur lebarnya, kita ukur lebarnya 2,5 cm ya untuk masing-masing ya adik-adik. Jadi ini kita garis 2,5 cm untuk lebar lilinnya. Kemudian tingginya sekitar 5 cm. Ini lebar dan tinggi lilinnya disesuaikan dengan lingkaran adik-adik tadi ya. Nah, kemudian setelah itu kita gambar lilinnya satu persatu seperti ini. Jadi kita gambar 4 buah lilin, lalu di tengahnya kita beri tulisan. Yang pertama hope, artinya harapan. Yang kedua love, artinya kasih. Kemudian yang ketiga tulisannya joy, artinya sukacita. Lilin yang keempat tulisannya adalah peace, artinya damai. Nah, setelah itu lilinnya diberi warna ya adik-adik. Itu ya. Jadi nanti kalau sudah jadi, jadinya seperti ini. Hope, love, joy warna pink, dan peace. Jadi hope, love, dan peace warna ungu, joy warna pink. Oke, kalau sudah, sekarang keempat lilin ini akan kita pasang di dalam pada lingkaran advent kita tadi. Oh ya, nanti lubang yang sudah kita buat itu ada di atas ya adik-adik ya. Lubangnya ada di atas. Nanti kita berikan pita supaya bisa digantung. Kita masukkan pitanya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah ada pitanya ya. Nanti pitanya diikat. Kita masukkan pitanya dalam lubang. Nanti ujung pitanya direkatkan dengan double tape atau diikat. Kalau adik-adik punya lem uhu bisa dipakai supaya lebih kuat. Nah, jadi nanti ada gantungannya seperti ini. Kemudian lilinnya kita pasang seperti ini, hope, love, joy, dan peace. Ya.
Nanti kita akan tempatkan seperti ini. Lalu di bagian tengah kita bisa buatkan sebuah pita untuk ditempel di bagian tengahnya. Nah, di sini bisa kita berikan pita ya, adik-adik. Kemudian di bagian tengah guntinglah sebuah lingkaran dari kertas berwarna. Kemudian tuliskan ayat dari Markus 13 ayat 37. Markus bab 13 ayat 37. Bunyinya, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Lalu berikan tanda seru, tanda tutup. Jadi ini ayat hafalan hari ini, Markus 13 ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kemudian kita lem, kita tempelkan di bagian tengahnya ya adik-adik. Lalu keempat lilinnya kita tempel juga. Yang pertama hope, lalu yang kedua love, yang ketiga adalah joy atau sukacita, dan yang keempat adalah peace atau damai. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi lingkaran advent kita sudah selesai. Nah adik-adik, lingkaran advent yang kita buat sudah selesai ya. Seperti ini hasilnya. Nanti adik-adik bisa gantung di kamar kalian masing-masing. Kak Angela mengucapkan terima kasih adik-adik sudah menemani Kak Angela membuat aktivitas lingkaran advent. Nah, kita akan berjumpa lagi lain kali. Selamat hari Minggu. Kita berdoa menutup kegiatan kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Bapa, kepada Putra dan Roh Kudus atas berkat sepanjang Be Online hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang manis, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh Engkau ajak untuk berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan-Mu. Ya Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dengar dan kami lakukan pada hari ini dapat seturut dengan kehendak-Mu untuk mempersiapkan hati dan diri kami dalam menyambut kedatangan-Mu ke dunia ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami, untuk keluarga kami. Berikanlah kami selalu kesehatan dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Heni dan membuat kreativitas dengan Kak Angela, membuat apa tadi ya Kak ya? Lingkaran Advent ya, membuat lingkaran Advent karena minggu ini sudah minggu Advent pertama. Nah, tadi diminta untuk berjaga-jaga agar menanti datangnya Tuhan Yesus dengan gembira dan sukacita. Nah, Kak Katrin, Kak Heni, dan Kak Angela mau pamit undur diri dulu. Terima kasih telah berproses bersama kita semua.